NIP 58223214391 dari Prodi TPHD. Mohon izin dosen, saya di sini akan menjelaskan tentang kolagen. Kolagen itu protein yang paling melimpah, yang bertanggung jawab untuk struktur, stabilitas, dan juga kekuatan, terutama itu di dalam lapisan dermal. Jenis utama kolagen itu ada 3 tipe. Yang pertama itu ditemukan di kulit, di tendon dan jaringan tulang, dan kolagen di tipe 2 itu ditemukan di tulang rawan. Kalau kolagen tipe 3 itu ditemukan di kulit dan pembuluh darah. Kolagen itu digunakan di berbagai industri kosmetik, farmasi, medis, dan makanan. Karena itu dia tuh nggak beracun, terus terurai secara hayati gitu loh. Dan perannya itu dalam fungsi biologis itu sebagai kelangsungan hidup sel, proliferasi dan diferensiasi, dan juga membantu menyembuhkan tulang atau pembuluh darah yang rusak. Sedangkan pengertian dari kolagen sendiri itu protein yang paling melimpah, yang paling banyak digunakan dalam industri kosmetik. Nah, sumber kolagennya itu bisa juga diperoleh dari ekstraksi dari sumber alami, dari tumbuhan dan hewan, atau sistem produksi protein rekombinan termasuk ragi, bakteri, sel mamalia, atau fibril buatan yang meniru karakteristik kolagen kayak di polimer buatan. Dan juga tuh bisa juga sumbernya tuh dari putih telur, ikan, cumi-cumi, ayam, bawang putih, kaldu tulang, tomat, buah sitrus, dan lain-lainnya lah. Manfaatnya itu kan ada manfaat untuk tubuh, ada manfaat di bidang farmasi, di bidang kosmetik, dan juga makanan dan minuman. Manfaat kolagen di dalam tubuh itu sebagai bahan untuk melindungi tulang dari cairan sinovial supaya tidak rusak, dan juga sebagai bahan untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang. Sedangkan manfaat kolagen di bidang farmasi itu yaitu banyak banget lah perannya itu di tubuh kita itu. Bisa juga untuk kesehatan, terutama sebagai antiinflamasi, menyembuhkan luka, kontraproteksi pertumbuhan dan homeostasis kulit, tendon, otot, tulang, dan saraf, serta anti kanker. Sedangkan manfaat kolagen di bidang kosmetik itu tuh meningkatkan elastisitas kulit dengan merangsang produksi kolagen oleh sel-sel kulit, dan sehingga menjaga kulit awet muda atau mengurangi kerutan dan cerah, serta dapat menetralisir kerusakan penuaan kulit yang terus-menerus. Sedangkan manfaat kolagen itu di bidang makanan minuman yaitu membantu mengganti kadar air yang hilang dari tubuh seiring bertambahnya usia, dan menjadi sumber protein yang paling mudah dicerna dan menghaluskan kerutan, dan tingkat elastisitas kulit dan meningkatnya kesehatan usus. Nah, konsep dasar pengolahan kolagen yang pertama itu pembersihan, karena kita tuh harus bersih, serta menghilangkan lemak, hidrolisis, pemisahan partikel, penghilangan air, yang terakhir itu pengeringan. Nah, proses pembuatan kolagen itu ada langkah-langkahnya. Bisa juga langkahnya itu pengumpulan bahan baku dulu. Kita harus mengumpulkan bahan-bahan baku yang bakal digunakan. Nah, juga tuh misalnya nih kulit hewan. Terus juga tuh kita harus pembersihan dan pengolahan awal untuk menghilangkan kontaminasi biar nggak tercemar oleh bakteri. Hidrolisis enzimatiknya untuk memisahkan kolagen dan jaringan ikat, pemurnian dan penyaringan untuk menghilangkan partikel yang nggak diinginkan, pengurangan ukuran partikel, penghilangan air, dan yang terakhir itu pengeringan. Syarat mutu kita ini kan untuk memastikan kualitas kolagen itu tuh baik. Terus ada beberapa syaratnya. Nah, syarat-syaratnya yang pertama itu kebersihan dan keamanan bahan baku. Yang kedua itu kadar protein, yang ketiga tuh kualitas peptida kolagen, nah yang ketiga tuh yang terakhir itu kehalalan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.